Mari kita membaca dari 1 Korintus pasal yang pertama. Kita membaca 1 Korintus pertama, kita membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25 ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon pertolongan anugerah Tuhan di dalam perenungan pada pagi hari ini. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kekurangan. Engkau menolong kami, Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami dan meyakinkan sekali lagi akan keindahan Injil, keindahan salib Kristus yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami dan di dalam seluruh kehidupan ini dari awal sampai akhir, di dalam kehidupan pelayanan kami, semuanya sungguh-sungguh boleh dikuasai oleh fokus ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu di depan di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, so waktu kita bicara tentang teologi salib ya, teologi krukis, biasanya kalau di dalam teologi Injili kita tentu nggak lepas dari pembicaraan konteks soteriologi ya, yaitu Yesus Kristus yang mati menggantikan kita ya. Membebaskan kita dari segala dosa, memberikan kepada kita kehidupan, kebebasan yang sejati, kehidupan yang kekal dan sebagainya. Ini standar evangelical theology, tentu saja sangat penting. Kita juga bisa membicarakan, merenungkan teologi salib dari perspektif yang mungkin kita nggak terlalu aware asalnya, tapi itu sebenarnya dari Yohanes Calvin, yaitu kesetiaan memikul salib, ya, penyangkalan diri, menderita bersama dengan Kristus di dalam konteks union with Christ. Itu juga very much ini ya, emphasize di dalam tradisi reform bahkan Injili tentunya gitu. Tapi kita juga bisa merenungkan teologi krukis, teologi salib itu di dalam kaitannya dengan dimensi sosial, di dalam kaitan dengan social dimension, dan itu yang dibicarakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ya. Nah, bagian ini menarik karena ya ada sosial dimensi, implikasi dari apa artinya kita percaya teologi salib. Nah, suatu kita membaca di dalam surat Korintus ya, kita bisa merekonstruksi kejadian yang ada di sana. Itu ada konflik, ada perpecahan dan sebagainya. Sebagian itu dikarenakan karena mereka itu sebetulnya uncritical ya, secara nggak kritis menerima nilai-nilai pagan gitu. Jadi ini ada semacam sinkretisme gitu di dalam kehidupan jemaat Korintus, which kalau kita reflect di dalam kehidupan kita sendiri, kita juga bukan berarti lalu kebal ya, otomatis orang setelah percaya Yesus Kristus langsung bebas daripada semua nilai, kan nggak tentu seperti itu. Ini kan proses umur hidup ya, untuk menanggalkan ideologi-ideologi yang salah gitu. Dan jemaat Korintus ini sangat dipengaruhi oleh pagan ideas ya, tentang apa itu kesuksesan, apa itu mulia ya, apa itu hikmat dan seterusnya. Yang mana ini sebetulnya sangat berlawanan dengan Injil. Nah, maka Paulus waktu membahas bagian ini, dia mengontraskan dengan Kristus yang disalib. Jadi berita Kristus yang disalib itu bukan cuma berita yang ngawang-ngawang ya, percaya kepada Yesus mati masuk surga, tapi terus kemudian hidupmu di dalam dunia terserah, bangun saja sendiri dengan ideologi apapun terserah, nanti akhirnya toh masuk surga juga begitu misalnya. Bukan. Tapi Paulus senantiasa membenturkan ya ini Injil dengan pagan world ya, dengan pagan worldview, dengan gambaran-gambarannya sebetulnya sama sekali nggak kompatibel dengan the gospel. Tetapi orang itu nggak sadar kalau itu nggak kompatibel sebetulnya. Orang pikir ini ya nggak apa-apa tuh, jadi Kristen ini tambah sulam ya akhirnya gitu. Nah, apa sih yang dipentingkan di sini ya? Greco-Roman Society itu kalau sudah membaca, dan ini by the way sudah bisa melihat ini di
elaborate, di-emphasize very much oleh filsuf seperti Friedrich Nietzsche ya, misalnya dengan teori Übermensch dan sebagainya. Itu kan asalnya sebetulnya dari Greco-Roman Society. Mereka menjunjung orang-orang yang berhikmat, ya, orang-orang yang bijak, orang yang terdidik, orang yang hebat, yang besar, yang berkuasa, yang kaya, ya, high achiever dan sebagainya itu. Di dalam bahasanya Paulus, ya, Paulus pakai istilah itu orang bijak, yang berpengaruh, yang terpandang. Pendek kata, saya ini bicara tentang pencapaian orang-orang yang di atas gitu, orang-orang keren lah gitu ya, saya, orang-orang yang instagramable gitu ya, saya, orang-orang yang boleh didokumentasikan kehidupannya karena luar biasa menarik gitu ya, layak untuk menjadi selebriti. Nah, orang-orang seperti ini saya di dalam Greco-Roman Society selalu dianggap aset yang paling penting saya di dalam society ya. Bukan orang-orang cacat, orang-orang lemah, orang-orang pinggiran dan sebagainya. Ini apa orang-orang ini boleh mati-mati aja gitu, nggak terlalu pengaruh society kita. Tapi yang juara, yang menang di gladiator, orang-orang kuat dan sebagainya. Oh, ini penting sekali orang seperti ini. Kita jangan kehilangan orang-orang seperti ini. Gitu. Sekali lagi saya, nah inilah saya pandangan Greco-Roman Society. Sementara Paulus waktu menulis bagian ini dia menggambarkan Kristus yang tersalib. Gitu. Kontras sekali ya saya gambaran ini gitu. Siapa yang akan bilang bahwa Kristus yang disalib itu adalah high achievement? Saya nggak ada, itu orang sinting saya bilang kalimat itu. Nggak ada yang bisa dibanggakan di dalam kayu salib kan, itu betul-betul kehinaan gitu. Cicero ada kalimat yang sangat terkenal saya itu, saya percaya sudah pernah baca kutipan ini dan saya kutip sekali lagi. Dia bilang the very word cross should be far removed not only from the person of a Roman citizen but from his thoughts, his eyes and his ears. Itu tabu banget saya. Jangankan bicara orang Romawi nggak mungkin disalib, saya nggak ada itu orang Romawi disalib, nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Tetapi memikirkan saja, saya itu tabu sekali gitu. Kita nggak bicara tentang salib itu, katanya Cicero. Cicero orang penting sekali, saya seorang pujangga Romawi dan ya ini dia bukan unik mengatakan kalimat seperti ini. Likely sih di dalam Roman society, Greco-Roman Society mereka juga akan mengatakan yang sama. Memang kita nggak memikir itu terlalu hina untuk dibicarakan. Tetapi Paulus membicarakan Kristus yang tersalib. Ya. So, ini kita baru berapa hari ini peringatan reformasi ya, saya baca-baca lagi ini Pak, 95 tesisnya Luther ya. Saya selalu tertarik ini ya dengan tesis 62 ya, kita bisa berdebat sesuai tesis mana yang paling penting, mungkin nggak harus dikompetisikan juga sih ya. Dan ini kan juga bisa sangat personal, subjektif, orang lebih attracted kepada tesis yang mana. But anyway, tesis 62 itu mengatakan bahwa the true treasure of the church is the most holy gospel of the glory and grace of God. Aset yang sesungguhnya dari komunitas Kristen, dari gereja itu adalah Injil. Sekali lagi ya, kadang-kadang kita baca kalimat ini ya, kalau nggak ada konteksnya kita bisa langsung bilang amin gitu. Ya siapa yang nggak setuju ini ya? Tapi sekali lagi ya, teologi itu hadir di dalam konteks ya. Seperti waktu Paulus membicarakan tentang salib itu hadir di dalam konteks. Konteksnya apa? Konteksnya Greco-Roman Society yang menjunjung greatness ala dunia ini tadi gitu. Kadang-kadang waktu kita ini ya bicara true treasure of the church ini juga bisa hadir di dalam konteks ya. Gereja saudara dan saya kira-kira yang menurut saudara paling berharga itu apa ya gitu. Ada pendeta yang GR, ada mbatuan yang GR, pikir dia yang paling berharga. Bukan kata Luther bukan saudara dan saya gitu. Juga bukan orang-orang hebatnya, bukan orang-orang yang powerful yang ada di dalam gereja, bukan, sama sekali bukan itu. The true treasure of the church is always dan selalu adalah the most holy gospel of the glory and grace of God. Dan ini membungkam semua alternatif-alternatif yang lain ya, yang enggak penting dibandingkan dengan Injil. Tapi Luther kemudian melanjutkan di dalam tesis 63, but this treasure is naturally most odious, for it makes the first to be last. Nah ini yang menakutkan ya. Tetapi waktu Injil itu hadir ya, dia menjungkir balikkan gitu. Waktu Injil hadir, dia bukan memberikan gambaran-gambaran ideal, sentimental, romantik begitu ya. Enggak, ini menjungkir sangat ofensif ya, sangat ofensif itu. Yang dianggap pertama jadi terakhir, yang terakhir malah jadi pertama gitu. Kebalik semua nih dijungkir balikkan oleh kuasa Injil di dalam hal ini ya. Dan itulah juga yang terjadi kalau sudah baca di dalam 1 Korintus 1 kan ya. Apa yang dianggap pertama, yang dianggap mulia oleh Greco-Roman Society, Paulus bilang itu nggak terlalu penting sebenarnya gitu. Bukan itu.
Itu cuma pagan word ya. Injil yang sejati ya, itu diberitakan kepada semua orang. Bahkan Tuhan memilih orang-orang yang bodoh, yang menurut ukuran dunia itu nggak berhikmat ya, biasa-biasa saja, mediocre bahkan gitu ya. Tapi ini justru yang dipilih oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang kuat, yang dijunjung tinggi oleh dunia gitu. So, reversal motif ya saya, motif penjungkir balikan ya. Sekali lagi ya saya, waktu Injil itu hadir ya, dia akan menjungkir balikan. Kalau nggak terjadi penjungkir balikan, berarti nggak ada kuasa Injil, saya nggak ada berarti. Saya tertarik dengan satu komentar ya, saya ini apa? Dia bahas bagian ini, saya lupa komentarnya siapa namanya, saya cari-cari lagi kurang ketemu gitu. Tapi dia mengatakan ini di dalam komunitas Kristen ya, saudara perhatikan, kalau isinya ternyata adalah cuma orang-orang besar gitu, orang hebat, orang besar, orang jenius, orang berpendidikan, orang kaya dan sebagainya, gubernur lah dan sebagainya. Lalu dia bilang ini komunitas gagal gitu. Ini komunitas Kristen yang gagal. Kenapa gagal saya? Karena ini bukan new community itu. Ini precisely the old worldly community itu. Perhatikanlah saya komunitas di dalam dunia. Ya, yang kaya sama yang kaya, yang pinter sama yang pinter, orang merdeka dengan orang merdeka. Ya, budak ya sudah duduk sana di bawah sana dengan budak yang lain. Gak ada rangkulan yang universal, gak ada saya. Ini kelompok orang-orang elitis sebetulnya gitu. Lalu komentar itu mengatakan kalau di dalam komunitas gereja kita ya, kita nggak bisa ada diversitas seperti itu ya. Orangnya sangat homogenis ya. Ini gereja gagal berarti gitu. Nggak ada new community. New community yang dibentuk oleh Kristus itu terdiri daripada ada budak, ada merdeka, ada orang kaya, ada orang miskin, ada laki, perempuan, ada macam-macam orang saya dari of all classes. Nah inilah saya gereja yang betul-betul adalah the new community yang dibentuk oleh Tuhan ya. Unlike, bukan seperti pagan world, bukan seperti komunitas yang ada di dalam dunia. Karena apa? Ya karena Injil Kristus yang merubah itu ya. Tapi supaya kita jangan salah mengerti, ini Calvin di dalam komentar ini dia mengingatkan kita. Ini bukan berarti kita terus kemudian glorifying the poor atau apa ya, the orang-orang kalah, the loser dan sebagainya. Bukan ya, karena kalau kita ke sana nggak hati-hati kita bisa jatuh kepada persoalan neo-marxisme loh, neo-marxisme gitu. Ada orang-orang tafsir Alkitab, katanya itu Alkitab gitu ya, tapi sebetulnya worldview-nya neo-marxisme gitu. Kebencian terhadap orang-orang di atas, pokoknya yang salah selalu yang di atas saja gitu ya. Yang powerful itu selalu yang salah gitu, terus mengembangkan mentalitas victim dan sebagainya. Itu bukan Paulus ya, itu kayaknya Marx sih kayaknya, bukan Paulus gitu. So kita masih berhati-hati dalam gambaran itu. Calvin saya mengingatkan, maksudnya saya waktu Paulus membahas bagian ini bukan berarti dia sedang mau glorifying orang-orang yang di bawah, bukan, tapi mau menempatkan orang-orang di atas itu at one level gitu. Gak perlu dipuji-puji bagaimana gitu. Karena ini semua orang yang sama di hadapan Tuhan, orang yang berdosa di hadapan Tuhan dan membutuhkan Kristus gitu. Jangan ditinggi-tinggikan karena mereka terus kemudian ya lain daripada yang lain dan sebagainya. Justru di dalam bagian lain menarik juga ini Pak Paulus justru mengatakan waktu dia membicarakan tentang anggota tubuh Kristus ya, dia bicara anggota-anggota yang tidak elok itu justru harus lebih diperhatikan ya. Hal mana tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok gitu. Justru paradoks ya. Tapi yang seringkali terjadi di dalam komunitas ya, sadly juga komunitas gereja, anggota-anggota yang elok malah lebih diperhatikan, anggota-anggota yang tidak elok orang buang muka gitu. Bagaimana ya saya ini? Gimana kita bisa bicara tentang komunitas Kristen di sini? Terbalik ya dengan prinsip Injil. Coba balik lagi ya saya. Jadi Paulus di sini ya, dia belittles ya, saya kutip ini komentar, dia belittles cultural values, high social status yang dibangun di dalam Greco-Roman society, dia belittle gitu. Ini apa sih? Sampah ini, bukan sesuatu yang dipentingkan di dalam orang yang mengerti Injil. Menarik saya pernah ini ada satu cerita ya, ada gereja cukup terkenal di Indonesia. Itu di depannya pasang lukisan Kristus yang bangkit ya. Gak ada gambaran Kristus yang tersalib dan pelukisnya itu Matthias Grunewald. Sudah tahu Matthias Grunewald ya? Mungkin kalau orang pilih lukisan paling terkenal dari Matthias Grunewald yaitu Isenheimer altar crucifixion itu kan ya, itu sangat terkenal gitu. Tapi ini pilih tetap Grunewald Grunewald tapi bukan yang crucifixus, dia pilih yang Grunewald yang bangkit gitu. Maksudnya apa ya kita nggak suka dengan gambaran salib.
Kita suka Kristus yang bangkit. Kita suka Kristus yang triumfalis. Kita suka Kristus yang berkemenangan seperti ini ya. Menarik ya saudara, waktu Paulus mengatakan bagian ini ya, dia nggak berusaha merubah berita Kristus yang tersalib dengan gambaran triumfalis Kristus yang bangkit. Enggak loh saudara. Paulus jelas bukan nggak tahu bahwa Kristus bangkit, dan jelas dia adalah seorang pemercaya bahwa Kristus memang benar-benar bangkit, itu jelas banget saudara. Nggak mungkin Paulus nggak percaya gitu. Tapi kenapa ya di dalam bagian ini ya dia nggak memoles cerita salib dengan, tetapi Yesus yang menderita ini akhirnya bangkit loh ya. Jangan menghina loh ya, dia bukan begini terus loh ya. Akhirnya terus kemudian dia bangkit dan mulia, dan kita ini orang-orang yang akan bangkit dan mulia bersama dengan Kristus. Oh, itu bukan message-nya Paulus loh di sini, bukan. Kalau Paulus mengembangkan seperti ini, teologi kebangkitannya jadi balik lagi mirip seperti Greco-Roman society akhirnya gitu. Bagaimana ya saudara, di dalam kehidupan kita ada spiritual discernment, kita ada perasaan kritis ya terhadap diri kita sendiri ya, supaya kita nggak tertarik saudara dengan cerita yang bukan Injil ini ya. Seperti yang dikembangkan di dalam Friedrich Nietzsche, Übermensch itu ya, orang-orang yang hebat ya. Sudah di dalam zaman dulu itu ya, waktu belum ada penemuan vitamin-vitamin yang sederhana kadang buat kita taken for granted ya, vitamin C itu yang sederhana kan ya. Dulu para budak yang itu apa itu menarik kapal itu kan di basement di bawah gitu ya. Kalau ada yang sakit ya, ada yang sakitnya cuma sakit flu lah, sakit flu saja gitu. Itu langsung dibuang, ditinggal di satu pulau gitu. Goodbye. Waduh, itu kejam sekali ya, Padahal cuma kurang vitamin C doang gitu. Cuma waktu itu ya belum ditemukan. Jadi ini dianggap nanti sampar lah, pes atau apa gitu ya. Nanti seluruh kapal mati. Jadi orang ini mesti dibuang. Gak ada tempat untuk orang-orang yang lemah, yang sakit, yang cacat. Gak ada tempat. Bener-bener gak ada tempat. Yang ada adalah untuk petarung ya, untuk orang-orang kuat gitu. Orang-orang yang gak sakit, orang-orang yang sehat dan sebagainya gitu. Saya percaya saudara mungkin pernah lihat ini ya, ada satu cerita yang cukup menarik gitu. Saya baca-baca lagi ya dari Margaret Mead. Tapi ternyata cerita ini yang memopulerkan adalah Paul Brand ya, Paul Brand, dan ya nggak bisa diverifikasi kayaknya. Susah diverifikasi bener nggak ini Margaret Mead pernah di dalam lecture-nya menjelaskan seperti ini ya. But anyway, bukan masalah Paul Brand atau Margaret Mead yang menarik, tapi ceritanya ya. Margaret Mead ini seorang lecturer dan dia pernah ditanya itu menurut kamu ya tanda civilization itu apa gitu, yang permulaannya gitu. The cradle of civilization ya, permulaan peradaban manusia kan, manusia tadinya primitif gitu ya. Itu titik permulaannya itu ada di mana gitu. Tandanya apa gitu, buktinya apa gitu. Nah, sudah saya nggak tahu kalau sudah ditanya gini sudah jawab apa ya gitu ya. Banyak orang itu mengharapkan Margaret Mead mungkin akan ini loh, ini ada kendi gitu misalnya ya, atau apa gitu. Ini kan tanda permulaan civilization. Penting loh itu ya, atau alat-alat untuk masak ini loh, ini pisaunya bukan cuma dari batu atau apa gitu ya. Ini tanda permulaannya. Manusia pakai tools itu yang membedakan dengan binatang kan ya. Atau mungkin seni, seruling perhaps, musik penting sekali ya, penting, itu adalah tanda civilization. Tapi ternyata dia nggak jawab itu Margaret Mead terus kemudian angkat satu ini ya, tulang paha gitu. Orang bingung, tulang paha? Maksudnya apa ya? Ini another ini art gitu maksudnya. Dijadiin art gitu. Oh bukan. Terus kemudian dia menjelaskan. Coba saudara perhatikan ya, tulang paha ini ya. Ini ada bagian yang thicken. Bagian ini adalah bagian yang pernah patah gitu. Bagian yang pernah patah, tapi kita tahu ini healed, ini sembuh gitu. Ini adalah tanda permulaan civilization. Kenapa Karena orang ini waktu tulangnya patah di dalam zaman primitif ya, itu as good as dead sebetulnya itu. Itu sudah boleh disingkirkan. Di dalam kelompok yang nomaden dia boleh ditinggal. Seperti kayak cerita budak tadi yang dilempar di dalam satu pulau ya, supaya nggak meracuni yang lain, supaya nggak menularkan yang lain. The fact bahwa orang ini bisa sembuh, itu ada orang yang berhenti dan merawat orang yang tulangnya patah, and that is human civilization. Dekat sekali ya dengan konsep Kristen gitu. Ternyata bukan bicara tentang artistic creativity ya, bukan bicara tentang kehebatan menciptakan tool atau apalah atau arsitektur perhaps atau apa, bukan. Tapi bicara tentang belas kasihan, belas kasihan. Belas kasihan seperti Kristus di atas kayu salib juga belas kasihan kepada saudara dan saya. Dia nggak sedang menunjukkan greatness di atas kayu salib. Nggak ada orang menunjukkan greatness dengan salib. Itu bodoh. Martin Hengel ya pernah mengatakan dia seorang ini ya penafsir scholar perjanjian baru.
cukup konservatif. Dia mengatakan seperti ini, mengatakan orang yang disalib, ya, terus mengakuinya sebagai pribadi ilahi, anak Allah, Tuhan yang menghakimi dunia, itu akan dianggap oleh orang-orang berpendidikan sebagai utter madness. Itu gila itu gitu. Siapa orang berpendidikan yang akan percaya ini gitu? Benar kan ya, Luther bilang, benar kan memang Luther bilang, this treasure is naturally most odious, for it makes the first to be last. Susah ya mengerti salib itu. Dan saudara jangan pikir, oh saya sih nggak susah, saya percaya salib. Paulus ya di dalam kehidupannya dia bukan cuma memberitakan, dia menghidupi. Memberitakan itu one thing ya saudara. Saudara membuang ideologi dunia itu hal yang lain lagi. Kita nggak tertarik dengan teori greatness dan kemuliaan Allah dunia, itu hal yang lain. Jemaat Korintus masih tertarik saudara. Makanya ada kelompok yang memegahkan Paulus, ada yang Apolos. Paulus itu teologinya dalam, oke kalau mau cari teologi dalam, cari teologinya Paulus gitu ya. Tapi kalau cari retoriker yang penting, aduh Paulus ini ngomongnya nggak jelas ya. Paulus ini ngomongnya apa sih? Nggak seperti Apolos ya, lincah gitu ngomongnya. Kita lebih perlu Apolos kayaknya daripada perlu Paulus gitu. Yang lain mau Apolos kayak mau Petrus, mau Apolos mau Paulus, kayaknya Petrus yang paling historis gitu ya. Dia sejaman dengan Yesus. Paulus ini kan orang belakangan, siapa dia gitu. Apolos ya udahlah dia pinter khotbah, tapi cuma pinter khotbah. Petrus ini yang paling historis, maka kita grup Petrus gitu. Fakta bahwa mereka berpikir seperti ini, saudara, ini menyatakan bahwa mereka masih dikuasai oleh Greco-Roman society daripada Injil. Dan Paulus at the very heart, dia memberitakan tentang Kristus yang tersalib. Itu sangat ofensif, saudara, untuk kebudayaan Greco-Roman society ini. Saya waktu belajar di Heidelberg, saudara, ini profesor saya itu suka mengatakan seperti ini, saudara. Bandingkan ya, ada dua macam etos di dalam dunia ini. Either Greco-Roman ethos, which is Olympic ethos ya, yang menjunjung orang-orang pemenang, dengan Judeo-Christian ethos, yaitu ethos of mercy. Ethos of mercy, saudara. Tadi loh, gambaran tulang patah gitu ya. Ada orang yang berhenti ya, merawat, berbelas kasihan. Apa sih saudara ini? Cerita apa sih? Nggak menarik ya? Bukan dia menang Nobel Prize gitu loh, saudara. Apa sih ini ceritanya? Cuma orang membalut gitu ya. Cuma. Itu yang dilakukan Yesus di atas kayu salib kan sebetulnya gitu. Yesus bukan menang Olimpiade kan di atas kayu salib. Yesus bukan menggambarkan dirinya sebagai orang yang paling terdidik di antara semua. Bukan itu kan saudara ceritanya. Apa sih cerita salib? Saudara, sederhana. Tuhan yang berbelas kasihan kepada manusia yang berdosa. Maka ya, bagaimana ya menghidupi ini di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup renungan ini dengan ini ya, Martin Luther tesis nomor 23, bukan dari 95 tesis tapi dari Heidelberg Disputation ini tahun 1518 ya, dia datang ke Heidelberg lalu dia disputasi dengan Ordo Augustinus yang ada di sana. Tesis 23 ini penting sekali saya baca ya judulnya. He deserved to be called a theologian, however, who comprehends the visible and manifest things of God, sin through suffering and the cross. Lalu penjelasannya, the manifest and visible things of God are placed in opposition to the invisible, namely apa itu yang kelihatan, yaitu his human nature, weakness, foolishness. The Apostle, dan di sini Luther mengutip Paulus di dalam 1 Korintus 1 ya, 1 Korintus 1:25. The Apostle in 1 Corinthians chapter 1 verse 25 calls them the weakness and folly of God, because man misused the knowledge of God through works. God wished again to be recognized in suffering and to condemn wisdom concerning invisible things by means of wisdom concerning visible things, so that those who did not honor God as manifested in his word should honor him as he is hidden in his suffering, absconditum in passionibus. As the apostle says in 1 Corinthians 1 verse 21, kutipan, for since in the wisdom of God the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. End quote. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghidupi teologi salib ini. Mari kita masuk dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah datang ke dalam dunia, sementara dunia ini berlomba-lomba untuk merangkak ke atas. Tapi Engkau turun ke bawah untuk menjumpai kami yang ada di bawah. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah menjumpai kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk percaya kepada Injil dan juga menghidupinya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh membuang cerita-cerita dunia yang mungkin kadang-kadang kami anggap atraktif, tapi kami tidak sadar bahwa itu sebetulnya melawan Injil. Kami berdoa supaya Tuhan memelihara kami dan membawa kami untuk menikmati pembebasan yang dikerjakan oleh kuasa Injil, oleh Engkau sendiri dalam kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami mengikut melayani Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.